Nurnya Nabi Muhammad Allah ciptakan min nuri, yang Allah ambilkan dari nurnya Allah. Ini min tabaid setengah. Jadi Allah adalah nur, cahayanya langit dan bumi. Separuh nurnya Allah jadi nurnya Nabi Muhammad. Seperti itu. Makanya orang yang baca sholawat itu berarti memperbanyak nur Nabi Muhammad. Orang yang baca Al-Quran berarti memperbanyak nur Allah. Makanya dalam maulid itu ada Al-Qurannya, ada sholawatnya, biar tubuh kita, terutama hati kita, disinari nur Allah dan nur Nabi Muhammad menyatu dalam jiwa raga kita. Orang yang sudah dibentengi nur, insya Allah malas maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melanjutkan bab memperingati atau merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Faidatun, sebuah faedah yang termaktub di dalam Fatawi Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti di bab 5. Beliau Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah ditanya, su'ila an amalil maulid an-nabiwi. Beliau ditanya tentang perayaan Maulid Nabi fi syahri Rabiul Awal. Ma hukmuhu, gimana hukumnya? Wahai Syekh, min haitsu syar'u, kalau ditinjau dari syariat, melanggar syariat apa tidak? Wahal huwa mahmudun au madmumun, apakah bagi orang yang merayakan Maulid Nabi itu dianggap terpuji atau malah perbuatan yang tercela? Wahal yusabu fa'iluhu aula, apakah yang mengadakan acara Maulid Nabi itu dapat pahala atau tidak dapat pahala? Qala Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti menjawab, wal jawab indi anna asla amalil maulid alladhi huwa jatima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbar al-warida fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidhi minal ayat. Kalau lihat asal, hukum asal atau dasar dirayakan acara maulid di situ, yang pertama mengumpulkan banyak orang di dalam satu tempat. Yang kedua, membaca sebagian ayat-ayat Quran. Contohnya baca inna fatahna laka fatham mubina. Contohnya lagi membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi manitum haris alaikum bil mu'minina raufur rahim, al ayat dan seterusnya. Ada yang baca Muhammadur Rasulullah waladina mawashidda ala kufaru hama bainahum dan seterusnya. Di dalam perayaan acara Maulid Nabi ada baca Al-Qur'annya, baca surat Al-Fatihah dan seterusnya. Dan juga membaca riwayat hadis-hadis yang berkenaan dengan awal mula Nabi dilahirkan di dunia. Dan di dalam acara Maulid juga membaca ayat-ayat yang menerangkan tentang kelahiran Nabi. Nabi Muhammad itu dilahirkan sebagai rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Terus perintahnya Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kita disuruh berbahagia dengan adanya rahmat Allah. Disuruh berbahagia karena kebahagiaan hati ketika merasakan kehadiran Nabi itu sangat istimewa di hati kita, itu lebih sangat penting, lebih sangat besar pahalanya daripada harta benda yang kamu kumpulkan untuk merayakan acara itu. Jadi intinya acara maulid itu didasari hati seneng, hati sumringah, hati bahagia. Kemudian di acara maulid itu katanya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Tumayumaddu lausimatun yakuluna. Kemudian yang mengadakan acara menyajikan hidangan yang dimakan bersama. Ada yang berbentuk berkat, ada yang berbentuk buah-buahan, minuman. Wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dzalik. Dan mereka yang habis kelar acara mereka pulang tanpa menambahkan dari kegiatan-kegiatan tadi itu. Ya tidak ada perjudian di situ, tidak ada mabuk-mabukan, tidak ada orkestra ya, tidak ada kemaksiatan ya. Maka perbuatan atau merayakan acara maulid itu minal bid'ah hasanah, termasuk bid'ah yang baik. Bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah diperbuat Nabi, tapi tidak melanggar syariat, tidak melanggar Al-Quran, tidak ada kemaksiatan, maka disebut bid'ah yang hasanah. Karena menurut Ahlussunnah wal Jamaah bid'ah itu ada dua, ada yang bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek, contohnya yang ikut aliran yang sesat. Kalau ini kan tidak ada bertentangan. Sebelum kita mulai maulid baca ya Rabbi sholli ala Muhammad contohnya. Di situ ada sholawat diperintah di Al-Quran. Innallaha malaikatu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Terus di situ juga mengandung doa. Doa itu juga perintahnya Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Sehabis acara kelar ya doa maulid. Terus antara ya Rabbi sampai doa itu ada pujian-pujian kepada Nabi Muhammad ketika Mahalul Qiyam, dan ada hadis yang dibaca yang menerangkan tentang sejarah Nabi Isra Mi'raj, sejarah Nabi dilahirkan dan seterusnya, menerangkan tentang sifat-sifat atau ciri-ciri Kanjeng Nabi. Di situ tidak ada yang menyalahi Al-Quran, jadi dihukumi bid'ah yang baik. Allati alaiya sahibuha lima fi min ta'zimi qadrin nabi. Karena di dalam merayakan acara maulid bagian dari kita mengagungkan derajat Nabi Muhammad SAW melebihi derajat nabi-nabi yang lain. Wa idrahil farah, dan menampakkan rasa bahagianya hati, wal istibsyar bi maulidihi syarif, dan merasa senang dengan adanya maulidnya Nabi Muhammad SAW. Jadi perayaan maulid Nabi itu merupakan at-takbir anil farah was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, merupakan sebuah ekspresi, sebuah ungkapan rasa syukur kita, kebahagiaan kita atas hadirnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Orang berekspresi itu macam-macam caranya, sama seperti kita nonton sepak bola. Sehabis pemain itu mencetak gol, masing-masing pencetak gol punya ekspresi beda-beda kan. Ada yang prosotan ya, ada yang tangannya diangkat, ada yang tepuk tangan, ada yang geleng-geleng kepala, ada yang sambil selonjoran, ada yang sambil peluk-pelukan dengan temannya, ada yang sambil lompat-lompat. Namanya orang ekspresi berarti menunjukkan kebahagiaan hati karena habis mencetak gol. Demikian pula orang merayakan acara maulid Nabi dengan cara apa saja, itu namanya perayaan. Tidak harus dibacai maulid. Orang sodako makanan diniati merayakan maulid Nabi, itu jadi perayaan maulid Nabi. Orang hanya bisa sodako buah-buahan, ini jadi acara maulid Nabi meskipun tidak disolawati, karena di situ ada ibadah yang dilakukan, yaitu sodako. Atau tidak sodako sama sekali, tapi baca sholawat kepada Nabi Muhammad atau menghatamkan Quran demi menghormati kelahiran Nabi, itu termasuk
ekspresi kebahagiaan, caranya beda-beda. Ada yang pakai membaca Al-Quran, hataman Quran, ada yang baca sholawat, ada yang baca maulid ya, maulid Dibai, maulid Simtuduror, maulid Al-Habsi, maulid Ya Ulami, maulid Barjanji, macam-macam. Ada yang baca burda semisal. Kalau niatannya untuk menghormati kelahiran Nabi, itu jadi acara maulid. Jadi tergantung, bebas orang mau merayakan acara maulid Nabi, asalkan di situ tidak ada kemaksiatan, itu boleh. Jelasin. Kalau sholawat bukan bid'ah, perintahnya Al-Quran. Kalau doa bukan bid'ah, perintahnya Al-Quran. Itu yang pertama katanya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Yang kedua, juga dipaparkan pembahasan yang luas oleh Syekhul Islam yang berada di negeri Haram Mekah, Maulana wa Ustadina Al-Arif Birabbil Manan, yang bernama Sayyidina Ahmad bin Zaini Dahlan. Di dalam kitab Sirah Nabawiyahnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, beliau mengungkapkan wala ba'sa bi iradihi huna fa aqulu qala radhiyallahu anhu wa matta'na wal muslimin bi hayatihi faidatun jarat al-adat ananas idza sami'u dzikra wad'ihi sallallahu alaihi wasallam yakumuna ta'dhiman lahu sallallahu alaihi wasallam. Hadzal qiyam mustahsanun lima fihi min ta'dhimin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau mengutarakan gini, di dalam orang membaca maulid Nabi itu terutama adat yang berlaku ketika semua orang mendengar hadis yang menceritakan Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW, maka semua orang berdiri. Hukum berdiri ini gimana hukumnya secara syariat? Ini dianggap baik karena yang dihormati adalah Nabi Muhammad SAW. Sama seperti ada orang mulia mau datang, kita sedang duduk lalu kita berdiri menghormati orang tersebut datang. Atau kita lagi duduk, orang tua kita datang, kita berdiri. Kita lagi duduk, guru kita datang, kita berdiri menghormati orang yang datang dengan penghormatan qiyam, tanpa membungkukkan punggung, tanpa menundukkan kepala. Cuma berdiri gini kan, itu tidak masalah, dianggap baik. Waqad fa'ala dzalika katsirun min ulama'il ummah alladzi yuqtada bihim. Bahkan perbuatan ini, berdiri setiap mendengar cerita kelahiran Nabi, jatuhnya Nabi ke bumi, dilahirkan oleh ibunya, itu dianggap mustahsan, dianggap istihsan, dianggap baik, tidak menyalahi syarak, katanya Syed Ahmad Zaini Dahlan. Karena umumnya gini, fahtazal arsyu tarabau wastibsyara, aras telah bergoncang karena bahagia. Wahtazal arsyu tarabau wastibsyara wasdadal kursi haibatan wa waqara, kursi yang ada di atas langit semuanya gerak-gerak goncang menunggu kelahiran Nabi Muhammad. Wahtazal arsyu tarabau wastibsyara wasdadal kursi haibatan wa waqara, bertambah haibahnya, kewibawaannya. Terusannya apa? Wamtala'atis samawati wal ardu anwara, dan seluruh isinya langit dan bumi terpancar sinar begitu terang. Barokahnya sinar Rasulullah SAW, dipenuhi sinar Nabi Muhammad SAW. Wadajjatil malaikatu tahlilau wa tamjidau wastighfara, dan semua malaikat-malaikat Allah bergumuruh membaca tasbih, membaca tahmid, membaca istighfar kepada Allah. Pada saat Nabi lahir, pada saat Siti Aminah binti Wahab melahirkan Rasulullah, semua malaikat itu baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, gitu semua. Makanya semua orang sebelum mahlul qiyam berdiri, semuanya orang baca tasbih, karena pada saat itu semua isinya alam semesta bertasbih, diiringi tasbihnya malaikat. Wadajjatil malaikatu tasbih wa tahlila wa tamjida wa istighfara subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, seperti itu. Akhirnya Nabi lahir. Kalau di Simtuduror, fahina qaruba awan wat ihadil habib
ketika kelahiran Nabi semakin dekat. A'lanati samawati wal arduna bitarhib, semua isinya langit dan bumi mengucapkan marhaban, marhaban bihudurikum. Makanya marhaban, ahlan wa sahlan, dengan senang hati. Marhaban itu artinya dengan senang hati. Ahlan wa sahlan, kami menyambut kehadiranmu. Gitu. A'lanati samawati wal arduna. Terus terusannya Pak. Wahina qurbawan wa hadal habib. A'lanati samawati wal arduna mawsuna bitarhib wa amtarul judil ilahiyya alal wujudasi wal sinatul malaikatu bitabsyir lil alamin ta'id. Semua lesan-lesan malaikat bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nuron faqa kulla nur, cahaya di atas cahaya. Karena Nabi Muhammad SAW ini nurnya, sebagaimana hadis Sahih Bukhari Muslim itu, innallaha khalaqa qablal asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Di surat An-Nur dijelaskan, Allahu nuru samawati wal ard mathalu nuri kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'anna kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin baikunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu li nuri ma yasha. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Cahayanya Allah itu meskipun tidak disentuh api tetap membara, tetap bersinar terang. Allah menunjukkan cahayanya kepada Allah, kepada orang yang Allah mau. Sedang Nabi Muhammad SAW, innallaha khalaqa qablal asya, sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu. Sesungguhnya Allah menciptakan nur Nabi Muhammadin SAW min nuri. Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Nurnya Nabi Muhammad Allah ciptakan min nuri, yang Allah ambilkan dari nurnya Allah. Ini min tabaid, setengah. Jadi Allah adalah nur, cahayanya langit dan bumi. Separuh nurnya Allah jadi nurnya Nabi Muhammad. Seperti itu. Makanya orang yang baca sholawat itu berarti memperbanyak nur Nabi Muhammad. Orang yang baca Al-Quran berarti memperbanyak nur Allah. Makanya dalam maulid itu ada Al-Qurannya, ada sholawatnya. Biar tubuh kita, terutama hati kita, disinari nur Allah dan nur Nabi Muhammad menyatu dalam jiwa raga kita. Orang yang sudah dibentengi nur, insya Allah malas maksiat. Karena dijaga oleh Nabi. Nabi yang nur kan lambang dari malaikat-malaikat Allah, serdadu-serdadu Allah. Makanya malaikat itu tercipta dari nur, cahaya. Jadi tujuan orang-orang baca maulid itu berdiri itu aslinya menghormati Nabi. Nabi datang, Nabi hadir, terutama ketika tola al-badru alaina. Tola al-badru ini ditiru oleh para ulama pada saat habis menaklukkan kota Mekah. Nabi dari Madinah ke Mekah. Setelah itu orang-orang Mekah banyak yang masuk Islam. Terus Nabi balik ke Madinah lagi. Ketika balik ke Madinah lagi, semua perempuan, semua anak-anak kecil diiringi dengan laki-laki yang memukul rebana, memukul terbang. Semuanya bersenandung, Tola'al badru alaina. Itu yang ngarang itu dulu sahabat Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Sahabat Hasan bin Sabit itu ngarang siiran itu. Tola'al badru alaina, telah terbit al-badru, bulan purnama, manusia yang wajahnya bersinar kayak bulan purnama. Min saniyatil wada, yang datang dari kota saniyatil wada, yang dimaksud adalah kota Makkah al-Mukarramah. Wajaba syukru alaina, kita wajib berterima kasih kepada Allah karena kita diberi Nabi Muhammad. Wa mada'a lillahi da, selagi beliau mau berdakwah, mengajak-ngajak kita ke jalannya Allah. Itu maksudnya. Dan semua orang yang menyambut kedatangan Nabi ini berdiri. Dari sini kemudian diambil oleh para ulama.
setiap mau mahalul qiyam baca tasbih sama seperti tasbihnya para malaikat ketika Nabi lahir. Terus ketika mahalul qiyam baca ya Nabi salam alaika, baca marhaban, baca tol al badur alaina, semuanya orang berdiri karena niru sahabat-sahabat Nabi yang ada di Madinah yang menyambut kedatangan Nabi hadir ke Madinah lagi itu. Itu ceritanya Maulid seperti itu kronologinya. Paham ya? Jelas. Arti berdiri itu tujuannya menghormati Nabi datang. Karena ketika Nabi datang terus kita beristighfar, istighfar kita dibantu Nabi, maka Allah pasti mengampuni dosa kita. Walau annahum idzalamu ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau ada orang yang ahli maksiat, yang banyak dosa, terus datang kepadamu Muhammad, ada saat Nabi Muhammad masih hidup atau kanjeng Nabi sudah wafat, kita ziarah ke makamnya, atau Nabi yang mendatangi kita, lalu ketika kita di hadapan Rasulullah SAW kita baca istighfar, mohon ampunan kepada Allah, lalu kanjeng Nabi membantu istighfar kita, maka Allah pasti mengampuni dosa kita. Gara-gara istighfar kita dibantu oleh istighfarnya Rasulullah. Makanya rata-rata maulid mahalul qiyam pasti ada doa maghfirahnya. Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Kan itu. Di antaranya betul. Pasti ada doa maghfirahnya. Karena kalau istighfar di hadapan Rasulullah terus dibantu oleh Rasulullah, istighfarnya pasti diterimanya oleh Allah. Dan Allah sudah berjanji di Al-Qur'an, maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim, maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mau mengadab kaum pendosa. Allah tidak mau memberikan bala kepada kaum ketika kamu ada di sisi mereka Muhammad. Allah tidak mau mengadab kaum ketika di situ ada Nabi Muhammad. Allah tidak mau mengirimkan bala ke bumi ketika di situ ada Nabi Muhammad. Dan Allah tidak mau mengadab kaum ketika kaum itu lagi baca astaghfirullah bareng-bareng. Itu di Al-Quran seperti itu. Wahum yastaghfirun. Jadi kalau ada bencana alam, misal di bumi yang kita pijak ini lagi gempa atau ada tsunami, orang yang diajak baca istighfar bareng-bareng. Semua bala, semua azab, semua cobaan malapetaka itu karena dosa manusia sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqum ba'dalladzi amilu. Nampaknya kerusakan di bumi maupun di darat itu gara-gara tangan jahil manusianya sendiri, agar Allah menciptakan secuil dari azabnya untuk memberikan peringatan kepada mereka, agar hati mereka sadar, agar hati mereka mau bertobat, agar mereka mau beristighfar. Intinya gitu. Jadi jangan nyebut-nyebut sembarang kali, gempa ya. Diajak istighfar bareng-bareng biar gempanya cepat selesai. Karena janjinya Allah di Al-Quran, Allah tidak mau mengadab kaum ketika di situ ada Nabi Muhammad atau ketika mereka lagi baca istighfar. Itu kalau ada musibah itu diajak musibah yang sifatnya bareng-bareng, kayak gempa bumi, tsunami, kayak hujan batu, diajak istighfar bareng-bareng. Kalau bisa diiringi sholawat, barangkali kanjeng Nabi rawuh ya, balaknya yang sungkan ke Rasulullah. Balaknya tidak mau turun ke bumi kalau di situ ada Nabi Muhammad. Makanya kenapa kok ahlu sunnah wal jamaah orang NU ini semarak merayakan acara maulid Nabi? Kenapa? Barangkali kalau sudah Rasulullah rawuh hadir ke kampung yang kita tempati, meskipun kampung itu banyak pendosa, insya Allah Allah ampuni dosa-dosanya gara-gara bumi itu pernah, kampung itu pernah diinjak oleh kaki Rasulullah. Itu maksudnya seperti itu. Makanya semuanya itu ulama NU itu merayakan acara maulid Nabi di mana-mana. Ada yang di masjid, ada yang di musola, masih di rumahnya ngerayakan juga. Ya. Ini kita buat acara maulid Nabi mumpung bulan maulid Nabi belum habis. Meskipun kita itu bisa merayakan acara maulid Nabi itu setiap hari atau setiap hari Senin meskipun bukan bulan Rabiul Awal.
Kita baca sholawat, baca maulid setiap malam Senin atau hari Senin. Niat merayakan kelahiran Nabi. Kalau rumah kita sering didatangi Rasulullah, maka bala ini sungkan datang ke rumah itu, karena rumah itu penuh dengan nur Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya. Dan hal ini berdiri untuk menghormati Nabi ketika mahlul qiyam banyak dilakukan oleh ulama-ulama yang jadi panutan. Katanya Ahmad Zaini Dahlan, kalau baca maulid sendiri gimana? Apakah kita juga berdiri? Misal kita di rumah baca dibak sendiri atau baca simtuduror sendiri, berjanji sendiri. Di sini Imam Al-Halabi dalam kitab Sirah Nabawiyahnya, beliau menceritakan faqad hakka ba'dhum annal Imam As-Subuki ijtama indau katsir min ulama'i asri. Imam Taqiyuddin As-Subuki pernah berkumpul bersama ulama-ulama semasanya. Fa ansada munsiduhu qaula sorsorsi fi madhi sallallahu alaihi wasallam. Terus yang bagian menyanyikan lagu sholawat itu mengutip syairnya Imam Sorsori di dalam memuji Nabi Muhammad. Qalilun limadhil Mustafal khattu bidzahab. Jarang sekali tulisan emas memuji Nabi Muhammad. Ala warokiman khatta ahsana min kutubin. Yang ditulis di sebuah kertas, tulisan yang terindah dari semua tulisan. Wa antan hadwal ashraf inda simai. Semua orang mulia akan bangkit berdiri ketika mendengar Nabi sedang dilahirkan. Qiyaman sufufan, mereka ada yang berdiri berbaris bareng-bareng. Au jasian ala rukab, atau tidak berdiri tapi duduk bersimpuh berlutut, bersimpuh lutut. Seperti ini tidak masalah. Kalau semisal kita tidak berdiri tapi kita duduk menghormati Nabi, itu kayak duduk tahiyat awal atau kayak duduk tahiyat akhir, tidak masalah, tidak masalah. Nah, makanya setiap kita sholat baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh sholatu taibatulillah, baru salam ke Rasulullah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan barokah kasih sayang Allah untukmu ya Rasulullah. Bilang kamu berarti orangnya dekat. Setiap sholat kan kita diajari gitu. Berarti orangnya bukan di Madinah, tapi yang di Madinah dihadirkan ke sini. Nah, semisal ada acara maulid bareng-bareng, terus Kanjeng Nabi hadir yang mana? Insya Allah hadir semua. Sekelas makhluk yang derajatnya masih kalah mulia dengan Rasulullah, kayak malaikat Israel saja bisa Allah bikin banyak, apalagi kelas Rasulullah. Dengan mukjizatnya bisa jadi Allah bikin Rasulullah jadi banyak. Nah, iya kan? Malaikat Israel misal jadwal mencabut nyawa sehari di detik yang sama bisa mencabut 10 orang bareng mati, apalagi terus malaikat Israel yang asli yang mana? Di sana di hari dan jam yang sama, di kota yang berbeda, di negara yang berbeda, bisa mati bareng. Jadwalnya tidak tertukar. Terus Israel yang asli itu yang mana? Di musola ada maulid, masjid ada maulid, di rumah kita ada maulid, di sana maulid, baca salat. Terus misal dihadiri Kanjeng Nabi semua. Terus yang asli Nabi Muhammad yang mana semisal? Paham maksudnya? Oh, sekelas malaikat Israel yang derajatnya lebih rendah dari Rasulullah, itu bisa Allah bikin seperti itu, apalagi sekelas Nabi Muhammad SAW. Nanti seperti itu. Jadi tujuan berdiri ketika acara maulid, kenapa kok tidak dibaca duduk semua? Ada waktu berdiri karena tafaul, ngalap ketularan barokah dengan apa yang sudah diperbuat oleh sahabat Nabi yang dulu pada saat Nabi datang dari Fathu Mekah disambut dengan tola al-badru alaina, disambut dengan rebana, dengan terbang oleh para wanita dan anak-anak kecil, semuanya berdiri. Sairan itu disusun oleh Imam Hasan bin Sabit atau sahabat Hasan bin Sabit, termasuk yang sairan populer, Komarun, Komarun, Komarun sidanan Nabi. Itu Hasan bin Sabit. Nah, engkau ibaratkan rembulan wahai
tuanku, wahai Sayyidi Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat semua dari Nabi Muhammad SAW, keluarga kita, anak istri kita, semua kerabat dan sahabat kita, semua orang-orang yang terdekat kita, semuanya dikumpulkan di surga bersama Rasulullah SAW. Semuanya disyafaati oleh Rasulullah SAW, semuanya diampuni dosa-dosanya, semuanya dijadikan orang yang soleh zahir batinnya, takwa dan iman zahir batinnya. Semuanya dilapangkan segala kesusahannya, yang sakitnya Allah sembuhkan, yang lagi bersedih kesedihannya Allah gantikan kebahagiaan, yang seret rezekinya Allah lapangkan, yang banyak hutang-hutangnya Allah lunaskan berkat Nabi Muhammad SAW dan berkat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan semuanya diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, dikumpulkan di surga bersama Rasulullah SAW, ditakdir bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dunia sampai di akhirat, di alam mimpi maupun alam sadar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana inna amanna bi sallallahu alaihi wasallam malam narah famatina Allahumma fid darin bi ru'yatih. Ya Allah, berilah kenikmatan mata kami dan hati kami bisa memandang wajah Rasulullah SAW meskipun hanya di dalam alam mimpi. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muharram wa ziyarata qabri nabiyika Muhammad SAW sabilan sahlan. Ya Allah, permudahlah kami bisa berziarah ke tanah sucimu Mekah Al-Mukarramah, tempat kelahiran nabimu, bisa beribadah di Masjidil Haram, bisa menunaikan ibadah haji dan umrah sebelum kami meninggal dunia. Ya Allah, bisa berkunjung berziarah ke makam Rasulullah SAW, bisa beriktikaf beribadah di Masjid Nabawi, bisa beribadah di Raudhah, bisa beribadah di bumi yang pernah ditempati ibadah Rasulullah SAW, bisa menginjakkan kaki di bumi yang pernah diinjak oleh kaki Rasulullah SAW, bisa bersujud di bumi yang pernah disujudi oleh Rasulullah SAW. Ya Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir. Ya Allah, permudahlah angan-angan dan cita-cita kami untuk terkabul di dunia yang nyata. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami. Ya Allah, pemudahlah urusan rizki dan urusan ibadah kami. Ya Allah, izinkanlah kami bisa berziarah ke Makkah Al-Mukarramah, bisa berziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, bisa berziarah di bumi-bumi yang penuh dengan limpahan barokahmu. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bi sirri asraril Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi fadli subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.